siang teman-teman pemirsa. Kita masuk ke motor Blade Repsol. Ini sudah ngantri 1 bulan di sini, dan ini bodi sudah saya lepaskan untuk memudahkan proses penanganan. Dan informasi buat teman-teman yang mau servis ke bengkel kita, mohon maaf, mungkin dalam 1 bulan ini belum bisa menerima servis. Tapi kalau unit ditinggal, kami persilahkan. Tapi kalau ditunggu, mohon maaf, antrian banyak banget. Dan di sana itu masih menumpuk. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih 15 unit sama yang ini. Ini masalahnya berebet, tenaga ngempos, suara mesin kasar. Jadi ada berebet, ngampos, suara mesinnya kasar. Kita dengerin. Jadi ini berebet ya, gitu. Terus ada suara kletek. Nah, ini kalau mesin kondisi panas itu suaranya kayak stang shaker. Kita matikan dulu. Jadi suaranya bagaikan suara stang shaker yang gitu. Nah, ini saya coba tegaskan ke teman-teman bahwa begini. Kalau stang shaker bermasalah, itu mau panas mau dingin tetap bersuara. Namun jika kondisi dingin suaranya itu kadang muncul, kadang tidak, maka bukan masalah pada stang, melainkan pada area kopling. Satu. Yang kedua, kalau mesinnya panas itu suaranya kontinu ngetek gitu. Itu masalah di piston, bodi piston yang bermasalah. Kalau stang itu nggak harus nunggu panas, pokoknya dingin panas suaranya tetap sama saja, itu stang. Tapi kalau suara mengalami beda-beda, kalau dingin beda, kalau panas beda, itu kemungkinan ada di perangkat gerak lainnya seperti kopling, rumah kopling, terutama rumah kopling. Kemudian masalah di ganda, kopling ganda yang goyang atau oblak itu juga akan menimbulkan suara pada waktu panas. Pada kondisi dingin dia akan suara geledak secara tidak kontinu, kadang muncul kadang tidak. Tapi kalau panas, kopling yang oblak itu akan bunyi terus. Banyak orang menduga itu adalah stang. Satu. Kemudian kalau dingin suaranya nggak muncul, tapi setiap jalan itu di kecepatan 40 ke atas itu timbul suara ngetek. Itu suara shaker yang mengalami kelonggaran. Nah, kalau suaranya setiap kali nanjak itu baru timbul suara. Tapi kalau nggak nanjak nggak, ibaratnya bukan ibaratnya. Contohnya kalau lagi beban doang, tanjakan kan beban, itu suara ngetek kedengaran, itu suara laker noken as. Nah, ketika laker noken as bermasalah, ngefeknya ke tanjakan itu pasti ngeklek. Kemudian rantai keteng yang terlalu kencang, ketengnya terlalu kenceng, tegang, itu akan menimbulkan suara pada kondisi floating keteng. Keteng itu kan ada kendor, ada kenceng. Jadi kalau waktu kenceng nggak bunyi, waktu ngendor timbul suara. Itu masalahnya ada di lahar noken dan juga lahar kruk as. Kalau lahar kruk asnya goyang, sementara ketengnya kenceng, laharnya akan ketahan sama keteng. Nah, ketika keteng mengalami kendor, karena keteng itu nggak selalu kenceng, pada putaran tertentu dia ada ngendornya. Ini lahar belakangnya mengalami space sehingga timbul suara geledak. Efek dari lahar kruk as yang kendor itu akan menyebabkan kopling nggak bisa stabil. Nah, pada kondisi stay, tegangnya keteng itu mampu menahan oblaknya lahar kruk as. Itu kayak gitu. Itu analisa ya, apakah benar apa enggak. Nah, ini yang bikin masalah berebet. Satu, kompresinya bocor, dalam arti klepnya itu nggak rapet, ada kebocoran pada klep. Jadi kalau motor kondisi dingin, motornya berebet dulu, nunggu panas baru berebetnya normal, maksudnya berebetnya hilang gitu. Setiap pagi-pagi harus dicuk atau susah hidup atau nggak bisa langsam, lepas gas mati, itu klepnya bocor. Untuk memastikan bener apa nggak analisanya, yuk kita bareng-bareng bongkar. Oke, langsung saja kita lepaskan knalpot. Step dulu terlebih dahulu, tuh stepnya dulu copot. Oke, ini kopling sudah saya buka dan piston, fix pistonnya bermasalah, copot pistonnya. Nah, perhatikan di sini piston jelas bermasalah ya, teman-teman. Ini yang bikin suara kadang muncul kadang enggak. Jadi kalau
putaran tinggi atau mesin udah mulai panas, timbul suara kempletek. Ini dikira tang, masalahnya adalah piston. Jelas ya. Ini coba dibersihkan, nomornya berapa. Dan kita lihat setangnya, teman-teman. Setang bisa dikatakan nggak bermasalah banget. Nah, nanti ada sedikit saja gejalanya. Kemudian ini roll ketengnya. Nah, ini yang bikin suara kasar itu roll ketengnya habis. Roll keteng tinggal segini, teman. Aslinya besar segini. Nah, ini udah hilang, tinggal segini dong. Nah, ini kan karetnya ini rontok masuk ke dalam mesin. Ini menyumbat saluran oli, sehingga oli yang harusnya bekerja lebih maksimal membasahi piston bermasalah. Yang rusak di bagian penyemburannya karena mampet oleh kotoran karet roll keteng. Ini oke, setangnya bisa dipakai, nggak apa-apa. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi. Kalian dengar suaranya? Ini oblak, teman-teman, dan oblaknya nemen. Ini goyang. Ini sampai timbul suara gitu. Tapi kalau goyang kayak gini, seumpama nggak diganti gimana? Nggak apa-apa, mesin bisa halus. Jadi kalau kalian motornya ininya goyang sampai timbul suara kayak gini, sementara untuk belah tengah kalian belum punya anggaran, karena kalau belah tengah itu biayanya pasti lebih besar ya. Selain partnya mahal, juga jasanya akan lebih mahal karena belah tengah. Tapi umpama dipakai dulu gimana? Aman nggak? Aman. Nggak apa-apa, ini dipakai aja nggak apa-apa. Cuman ada cumannya. Cuman kalau lahar udah goyang kayak gini, itu biasanya kalau dingin suara gledek-gledek-gledeknya kenceng. Ya, suara gledek-gledeknya kenceng, gledek-gledek-gledek-gledek. Tapi kalau sudah panas enggak. Kenapa? Sebab kalau dingin laharnya makin oblak ya. Karena lahar belum memuai. Jadi goyangnya nemen, goyangnya parah. Tapi ketika sudah panas kok hilang? Ya karena laharnya sudah memuai. Jadi lebih rapat. Kayak gitu, lebih rapat. Terkait masalah anggaran, saya serahkan ke yang punya motor. Kalau mau dibelah, ganti laker, sekalian aja sama setangnya. Karena setangnya sudah menunjukkan gejala. Cuman kalau ini dipakai bisa halus enggak? Bisa. Bisa halus ini. Nah, lahar yang goyang ini, lahar yang goyang kalau nggak diganti ya paling konsekuensinya kalau pagi-pagi itu ada suara gledek 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 dek 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 gledek. Nah, nanti kalau dipakai 1 kilo aja udah hilang suaranya. Kalau dingin kayak gitu lagi, selalu begitu ya. Iki kalau piston wajib, biong pistonnya udah baret, buringnya juga baret-baret tuh. Nanti saya review lebih rinci. Lah, untuk klep bocor nanti terakhir. Nah, di sini yang timbul suara aneh, kadang suara geledak 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 geledak. Ini masalahnya di sini. Ini rontokan-rontokan kampas ya, sama karetnya tadi juga. Oke teman-teman, ini yang saya gambarkan. Kalau di sini dia goyang oblak, itu akan timbul suara. Nah, karena ini posisinya kayak gini kan kencang nih. Nanti kita buka, coba dibuka. Dan kita lihat bagian yang sini. Ini one way-nya. One way-nya aman. Nggak buku. Nah, kita ke bagian gas kopling belakang. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau ganda ini mengalami masalah goyang, contoh, goyang ini sampai oblak-oblak gitu. Antara dia dengan dia itu nggak span, atau ada goyang kanan dan kiri gini, ada goyang kayak gini, itu pasti akan timbul suara. Setiap angkatan juga dredek. Nah ini terus ini kan goyang teman. Nah, kalian lihat space di sini. Nah, kalau di sini sudah oblak-oblak seperti ini akan timbul suara nggak enak lah intinya. Nah, kemudian karet yang ini karet yang ini kalau sudah nggak empuk, ini akan menyebabkan suara bunyi setiap lepas gas geledak, lepas gas bunyi geledak 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 geledak. Ini karet ini kaku karena dia berfungsi meredam titik balik. Dia balik dok
kalau ininya keras itu bunyi terus. Nah, jadi baliknya itu kencang. Ini kalau karetnya baru atau karetnya masih empuk itu nggak bunyi kayak gitu, baliknya empuk, nep lep gitu teman-teman. Karena ini karetnya udah bantat, udah nggak berfungsi dengan baik, itu timbul suara kayak gitu tadi, matak tak 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 gitu teman. Nah ini kalau sampai masangnya menceng pun dia macet sehingga motor delay. Kenapa? Ininya nggak fleksibel, ini keras banget. Nah ini gara-gara karet tok suaranya kasar. Ini harusnya empuk ya kayak roti, tapi kuatos sih udah keras banget ya, karena mungkin sejak beli belum pernah diganti karetnya. Nah ini kampasnya ini sudah waktunya ganti sama karet-karetnya kayak begitu, nanti suaranya mending. Untuk loncengnya ini kan loncengnya kemakan juga ini. Nah ini aus nih, ini enggak apa-apa, masih bisa pakai kopling. Oke. Nah kita fokus ke sini nih. Ini kotoran-kotoran roller tadi menyumbat saluran oli. Ini motor kalau nggak dibongkar hancur. Kenapa? Olinya nggak lancar, kesumbat sama roller. Nih remukan roller. Apa kayak layu. Nih, ini karet pecahan-pecahan roller tadi teman-teman. Jangan sepelekan roller ya. Ini kan ada filternya. Filter itu tidak maksimal. Filter model kayak gini tetap ada yang lolos terbawa masuk ke sini. Nah ini poros krukasnya mengalami kekurangan oli, efek ada sumbatan kotoran-kotoran kayak gini tadi. Ini masih banyak di dalam. Ini namanya karet remuk. Nah ini nanti dibersihkan seluruh sistem saluran. Nah yo beresi kabeh, semprot, dan jangan dicoba-coba cuci pakai bensin ya guys. Kalau kayak gini dicuci pakai bensin nanti bunyi, laharnya nguing jadinya. Sekarang ke sini bensin. Ini noken asnya sudah netral yo. Ini sudah netral posisinya. Oke, posisi sudah netral, kita tes. Klep innya bocor, kita ke klep X. Ini bocor, ini lama-lama bensinnya habis. Itu yang bikin motor berbet, susah hidup. Kalau dingin mati-mati, tapi kalau panas enggak ya, karena kondisi ruangan sudah panas. Adapun kebocoran, bahan bakar tetap nyala. Berbeda waktu dingin. Kalau dingin ada kebocoran, bahan bakar gagal menyala, efek bocor. Lapnya yang agak warasan sih. Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat siang buat seluruh teman-teman dimanapun Anda berada. Ini motor akan saya bawa ke Bubut. Ini sudah ngantri 1 bulan ya Mas. Ini motornya sudah parkir di sini selama 1 bulan. Nah ini baru bisa saya tangani ya Mas ya. Ini akan segera kita lakukan penanganan Mas. Untuk setang sekernya saya tidak ganti terlebih dahulu ya Mas. Untuk lahar krukasnya tidak saya ganti dulu ya Mas ya. Nanti untuk mesinnya saya bersihkan saja, salurannya saya bersihkan, dan semuanya akan saya coba usahakan motor ini bisa halus dan bisa bagus. Kemudian untuk piston itu tidak bisa ditolak ya Mas ya. Saya tidak bisa mengakalinya. Ini sudah kadung luka dan sudah kadung lecet, jadi otomatis harus diganti ya Mas ya. Untuk hasil yang lebih bagus dan lebih awet dan juga tenaganya lebih maksimal. Untuk klepnya ya Mas ya, nanti klepnya kita ganti seal klepnya saja yang diganti, itu sudah dibongkar. Nah ini proses pembersihan dan nanti akan melakukan proses sekur dan lain sebagainya. Untuk kampas kopling ganda ya Mas ya, nanti kita ganti saja ya Mas, karena kampas kopling gandanya sudah terlalu berumur dan sudah beresiko dia tidak memiliki daya cengkram yang bagus kepada lonceng. Jika terus dipaksakan nanti otomatis loncengnya akan mengalami luka yang lebih dalam ya Mas ya. Dan efeknya kalau nanjak itu suka menjul-menjul atau tidak stabil ya Mas ya, nanti diganti. Kemudian berikutnya yaitu adalah oli ya Mas ya. Olinya saya ganti juga karena oli sudah terkontaminasi sama karet yang rontok dan lain sebagainya. Untuk roll keteng otomatis diganti ya Mas ya. Untuk yang lain-lainnya tidak ada masalah. Mungkin nanti kita cek kontrol performa dan tenaga. Jika nanti bubutnya lebih cepat selesai, insya Allah dalam waktu 1 hari atau 2 hari besok bisa selesai ya Mas ya, kalau tidak ada kekurangan part atau daya dukung untuk masalah motor ini. Oke, masuk ke Honda Blade berbet tenaga ngempos suara mesin kasar. Oke, sudah kita tangani hari ini. Alhamdulillah bubutnya bisa dipercepat. Cantik. Nih suara mesinnya bos. Orang no ede-ede, odo-odo, udu-udu.
suara keteng, kopling, suara klep, suara piston aman, standar normal. Motornya no berbet-berbet. Nembak, ada nembak aero. Ini nomor surut 1 ya. Pindah ke nomor motor berikutnya. Ini nembaknya dari ini nih. Iya, yes. Nah, ini disumbat saja. Kora, wis disumbat kora. Tang. Ini anginnya berapa? Karbonnya dicuci. Satu, 2,5. Kita coba matikan di sini. Tang lansip yang merah. Ini open. Ini saya matikan, berbetnya hilang guys. Oke, murni ini bermasalah ya. Ini rusak ini. Nanti dicepot aja sini, dipateni sisan. Soalnya nembak-nembak iki. Harap ditandani orang guna. Oke, Honda Blade. Idih tenagane, cuk. Oh langsung sampai ke gede nopo yo. Iki 2000 gitu ya. Aduh kukunya sompal. Nah. Udah beres-beres saja, nanti tutup. Piero. Kelihatannya cemas sekali. Iki settingannya Toro iki masalahnya. Dia agak khawatir guys, khawatir ora pas. Tenang Ro. Wah speedometernya melaku cuk. 40, 50, 60, 65, 70. Waduh. 70 ya wis banter iki lah. Iso lebih. Cuma kan medannya lho bos, ndelok irame cah cilikan tok. Ini langsung player bos, nembe ganti piston bos. Adegan tidak boleh ditiru oleh orang yang tidak berpengalaman. Iso rusak motornya. Tapi nek pengalaman kalem bae bos. Rem belakangnya orang mandek. Rem burine mbablasi. Mas. Cus. Oke. Oke, nggak ada suara aneh ya. Setelah di blayer, dikebut, aman.
Wis mari nembak ro. Mari dewe. Ini normal lagi berarti. Oke, suara mesin sudah oke ya, Mas. Yang dari Brebes. Brebes apa ya, Rok? Supra saka Brebes. Iki rem burine ra mandek, Mas. Cakram padahal loh. Oh alah, iki harus diservis iki, Mas. Rem belakangnya iki ra mandek blas. Direm kaya rem tromol mlontos wae. Ya wis, besok lagi. Iki atos reme. Rem atos ning ora mandek iki. Ora empuk yo nan. Wis, oke. Honda Blade Repsol. Mesin kami nyatakan selesai. Tinggal finishing, masalah rem dan lain sebagainya. Tapi di sini tidak ada instruksi ya. Masalah rem. Di sini instruksinya berebet, sudah nggak berebet, Mas. Tenaga ngempos sudah oke, Mas. Suara mesin kasar sudah halus, Mas. Tidak ada instruksi rem. Cur kese. Nunggu instruksi dari yang punya motor dulu. Terus apa lagi? Udah, besok lagi lah ya. Antrian yang lain harap bersabar. Yang tidak sabar diambil saja motornya. Kalau nggak sabar. Oh no gue. Segitu dulu dari saya. Terima kasih banyak untuk semuanya, matur suwun. Dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Saya mau ngarit dulu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.